am mountain, I am dust, constellations made of us. There's glory in the dirt, a universe within the sand, eternity within a man. We are ocean, we are mist, brilliant fools who wound and kiss. There's beauty in the dirt, wandering in skin and soul, searching, longing for a home. As the light the skies, we will fight for our lives, for our lives. I am mountain, I am dust, constellations made of us. There's mystery in the dirt, the metaphors are breaking down. We taste the wind inside a sound. As the lights of the skies, we will fight for our lives, for our lives. As the lights of the skies, we will fight for our lives, for our lives. Momentary, carving stories from the ashes, filled with Holy Ghost. Life is here now, breathe it all in, let it all go. You are earth and wind. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Mari bawa korban pujianmu. Bawa
Bagi Yesus, ku rasakan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan. Yesus Tuhan, Dia layak terima pujian. Haleluya. Kita akan mengawali ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah datangnya di dalam nama Tuhan yang menciptakan dan menjadikan langit dan bumi, dan yang memelihara ciptaannya, bahkan umatnya dari awal, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Amin. Hanya
Mari kita berdoa, kita mengaku setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan yang kudus dan yang suci. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sekali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus, hadirat-Mu yang suci. Bapa, kami menyerahkan diri kami dengan segala keberadaan kami, kenajisan kami, kekotoran hati kami. Bahkan ketika kami hidup di tengah-tengah dunia ini, kami selalu terbawa arus dunia. Kami menyerahkan diri kami sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Biarlah di minggu pagi ini, baik kami di rumah masing-masing, di dalam kesendirian kami atau bersama dengan keluarga, kami boleh mengaku setiap dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya boleh memberkati kami, menyucikan kami, bahkan menguduskan kami. Kami bersyukur, berterima kasih Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, boleh menebus kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Dan pada hari ini, Roh Kudus Tuhan boleh memberikan kesucian, kekudusan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami bersyukur, dan kami menyerahkan diri kami dalam kami boleh mengikuti ibadah kami pada minggu pagi ini. Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Berita anugerah terambil dari Imamat 20 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Imamat 20 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Amin.
semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh sekali lagi beribadah di dalam ibadah online pada minggu pagi ini. Tidak terasa kita sudah memasuki di minggu yang pertama di bulan yang ke-6 di dalam di tahun yang ke-2020 ini. Kita bersyukur kita masih ada kesempatan di dalam kehidupan kita berkarya, bahkan ketika pandemi ini mulai terjadi sudah hampir kira-kira 3 bulan, dan kita tetap berdoa biarlah Tuhan yang tetap menjaga dan memelihara kehidupan kita. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan yang terus menyatakan kasih karunia Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa biarlah Tuhan yang kiranya terus menjaga, menopang dan juga memelihara, terutama ketika kami boleh sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan.
Biarlah Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap kami, dan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi di tengah-tengah masa-masa pandemi ini. Biarlah Tuhan yang kiranya terus memberikan kekuatan, kesabaran, ketenangan, dan Tuhan yang kiranya boleh memberikan kreativitas bagi setiap kami di dalam kami boleh mengatasi setiap kebosanan yang kami alami ketika kami hanya di rumah. Kami berdoa biarlah Tuhan yang kiranya terus memberkati ketika kami berkarya, bekerja, dan biarlah Tuhan yang kiranya terus menyatakan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap kami. Berkati hamba-Mu yang memaparkan, berkati setiap jemaat Tuhan yang boleh merenungkan, dan juga setiap kami boleh diberikan kemampuan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Nah, pada minggu yang kemarin tanggal 31 Mei 2020 kita sudah memperingati hari turunnya Roh Kudus, yaitu Pentakosta, dan bagaimana kita boleh terus-menerus hidup di dalam kasih karunia Tuhan, hidup terus-menerus di dalam pimpinan dan penyertaan, khususnya Roh Tuhan boleh memberikan kekuatan dan juga kemampuan bagi kita untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu Simul Justus et Peccator, at the same time righteous and sinner. At the same time righteous and sinner. Ya, Simul Justus et Peccator adalah bahasa Latin, artinya adalah at the same time righteous and sinner, orang kudus sekaligus orang berdosa. Saudara, dunia kita adalah dunia yang penuh dengan dosa, dan dunia kita adalah punya aura itu aura dosa. Di sekitar kita juga auranya juga adalah aura keberdosaan. Bagaimana ketika kita hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, kita seringkali terpancing, bahkan terbawa arus atau tergerus dengan yang namanya dosa. Kita tanpa sadar kita melakukan dosa ini, dosa itu. Kita berbicara tentang hal yang tidak benar, kita memikirkan hal yang tidak benar. Itu adalah dunia kita, di mana kita hidup sekarang ini adalah dunia yang berdosa. Nah, kita seringkali juga dibawa dimanapun kita ada, kapanpun itu kita seringkali terbawa, digoda, bahkan terus-menerus untuk berbuat dosa. Nah, bagaimana kita boleh memperbaiki kehidupan kita, bagaimana kita boleh menjaga kehidupan kita kudus di hadapan Tuhan? Mari kita membuka beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama terambil dari 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga. 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Dikatakan demikian, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dikatakan di ayat yang kedua adalah kepada jemaat Allah yang ada di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Saudara, kita tahu sama-sama bahwa jemaat di Korintus adalah mereka orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi mereka masih membawa sifat-sifat kedagingan mereka. Mereka masih membawa keberdosaan mereka. Mereka masih membawa keegoisan mereka, sekalipun mereka ada di dalam jemaat, sekalipun mereka ada di dalam gereja Tuhan. Tetapi Paulus mengatakan bahwa mereka itu dikuduskan. Bahkan mereka dipanggil atau disebut sebagai orang-orang kudus. Saudara, menarik ya. Kalau di dalam beberapa beberapa ajaran atau di dalam beberapa
agama begitu ya, ada orang-orang yang disebut sebagai saint begitu, yaitu santo atau santa begitu ya, santo atau santa. Lalu kemudian mereka mempunyai beberapa kategori-kategori yang mengakibatkan mereka itu setelah mungkin mereka masih hidup ataupun mereka setelah mereka sudah meninggal, mereka dipanggil santo atau santa, saint begitu, orang kudus. Saudara, dan ada beberapa kalangan gereja tertentu yang punya banyak sekali santo dan juga santa. Enggak semua orang disebut sebagai santo dan santa. Hanya orang-orang khusus saja. Mereka yang mempunyai kemampuan-kemampuan khusus, mereka yang mempunyai pengaruh-pengaruh khusus, atau mereka yang bersumbangsi kepada gereja atau kepada masyarakat, yang punya pengaruh khusus kepada masyarakat ataupun kepada gereja. Mereka disebut sebagai saint, ya, santo atau santa. Tetapi di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa jemaat Allah di Korintus mereka disebut sebagai orang-orang kudus. Kalau di dalam bahasa Inggris itu mereka disebut sebagai saints gitu ya. Jadi orang-orang kudus, santo-santo dan santa-santa, kira-kira begitu. Ya, jadi mereka bukan hanya sekedar dikuduskan, tetapi juga mereka dipanggil menjadi orang-orang kudus, disebut sebagai orang kudus. Ya, ada satu pengkhotbah besar mengatakan bahwa khusus di dalam gereja Tuhan, khususnya di gereja Korintus, itu orang-orang disebut sebagai kudus, ya, secara status mereka kudus, tetapi secara kondisi mereka masih orang berdosa. Mereka masih bisa berbuat dosa. Saudara, nggak jauh beda dengan gereja sekarang ini. Nggak jauh beda dengan kita. Kita disebut sebagai orang kudus, tetapi juga kita di dalam kondisi masih bisa berbuat dosa. Kita masih hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa. Nah, satu lagi dari surat Rasul Paulus juga ya, yang terambil dari 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-12. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-12. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-12. Dikatakan begini: bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Di dalam terjemahan yang lain disebutkan begini: berjuanglah terus bagi Dia, berpeganglah pada hidup yang kekal yang diberikan Allah kepadamu dan yang dengan tegas kau akui di hadapan banyak saksi. Ya, bertandinglah, berjuanglah, ya, berjuanglah dalam perjuangan iman. Bertandinglah, kira-kira begitu ya. Berjuang, fight, kira-kira begitu. Ya, saudara, hidup kita itu adalah hidup yang penuh dengan peperangan. Ya, di dalam diri kita itu seperti medan perang. Ya, terjadi peperangan antara kebaikan dan juga kejahatan. Saudara tahu ada istilah putih dan hitam, gitu ya, putih dan hitam. Ya, kalau di dalam bendera Korea begitu ya, ada yang bulat, lalu kemudian ada bagi sebagian yang putih, di tengahnya ada hitam, lalu di sebagian yang hitam di tengahnya ada putih. Pengertiannya adalah di dalam kebaikan ada yang namanya kejahatan, di dalam kejahatan juga ada yang namanya kebaikan. Tetapi kita tidak membahas lingkaran tersebut ya, tetapi ada juga pengertian-pengertian bahwa hidup kita itu adalah hidup di tengah-tengah kebaikan dan juga kejahatan. Saudara, kalau pergi ke Bali ya, itu ada pohon lah atau pura lah atau patung lah yang dibalutkan dengan kain kotak-kotak catur begitu ya, putih hitam ya. Itu mereka punya pemahaman bahwa dunia ini adalah satu medan peperangan antara kejahatan dan kebaikan ya, hitam dan putih ya. Kesucian lawan dosa
Ya, ada satu ilustrasi yang menggambarkan bahwa dalam diri kita itu seperti ada dua anjing begitu ya. Yang satu namanya anjing putih, si putih, yang satu yang namanya anjing hitam atau si hitam. Kalau misalnya si putih kita kasih makan yang banyak, anjing putih kita kasih makan yang banyak, anjing putih itu kuat begitu. Lalu kemudian ketika diadu dengan anjingnya hitam, nah si putih karena saking kuatnya dia bisa menang. Tetapi kalau anjing hitamnya kita kasih makan banyak, nah anjing hitamnya yang kuat. Itu loh seperti gambaran ilustrasi yang biasa kita suka dengar begitu ya. Hidup kita adalah seperti medan peperangan antara kebaikan dan kejahatan, antara kesucian dan dosa, antara putih dan hitam. Ya, kita selalu ingin berbuat yang namanya kebaikan, tetapi sementara yang kita kerjakan justru sebaliknya. Kita pengen hidup kita itu terus-menerus suci, terus-menerus kudus, terus-menerus baik, kira-kira begitu. Tetapi yang kita sering kali lakukan adalah justru sebaliknya. Kita sering melakukan kejahatan, sering membicarakan sesuatu hal yang tidak baik, sering keluar kalimat-kalimat yang kotor, kita sering kali memikirkan hal-hal yang tidak baik, bahkan kita berbicara hal yang tidak baik kepada orang, bahkan tentang orang. Jadi ketika kita berbicara kepada orang hal-hal yang tidak baik, atau ketika kita berbicara tentang orang hal-hal yang tidak baik. Jadi kita pengennya kebaikan, kita pengennya kesucian, kita pengennya kekudusan, tetapi justru hal-hal yang tidak baik yang justru kita kerjakan. Saya yakin semua orang ingin memiliki standar kehidupan yang tinggi, kebaikan, yaitu suci hatinya. Tetapi kita nggak sanggup mencapai standar tersebut. Bahkan sejak dahulu kita sudah dicemari dengan yang namanya dosa. Jadi hidup kita adalah seperti medan peperangan. Nah, seperti halnya Rasul Paulus mengatakan bahwa bertandinglah dalam pertandingan iman, berjuanglah dalam perjuangan iman, fight, berperanglah, fight, kira-kira begitu. Jadi kekristenan yang sejati adalah sebuah peperangan. Ya, terlalu banyak orang yang menyebut dirinya Kristen tetapi tidak mengerti apa-apa mengenai peperangan rohani atau konflik dan penyangkalan diri. Kita mungkin bisa saja dibaptis di gereja, kita bisa saja beribadah di gereja, kita bisa saja menikah di gereja, bahkan mungkin sampai dikuburkan oleh pihak gereja. Tetapi kita nggak pernah melihat yang namanya peperangan tentang iman kepercayaan kita. Saudara, kekristenan yang sejati adalah sebuah peperangan. Hidup kita adalah penuh dengan peperangan. Setiap kali kita bangun pagi, kita harus menyadarkan diri bahwa kita adalah hidup di tengah-tengah medan peperangan. Peperangan antara kebaikan dan kejahatan. Peperangan antara putih dan hitam. Peperangan antara kesucian dan keberdosaan. Itulah yang harus kita sadarkan dalam diri kita, bahwa kekristenan kita, kalau memang kita adalah orang Kristen sejati, maka kita hidup di tengah-tengah medan peperangan. Nah, pertanyaannya adalah dengan siapa kita berperang? Saudara, dengan siapa kita berperang? Dengan siapa orang Kristen itu berperang? Nah, permasalahannya orang Kristen itu berperang bukan dengan sesama orang percaya. Orang Kristen bukan berperang kepada orang sesama Kristen. Tetapi justru seringkali kita itu suka berseteru dengan sesama kita, orang-orang percaya, bukan? Dengan sesama kita, dengan sesama orang Kristen, dengan sesama aktivis, dengan sesama majelis, dengan sesama hamba Tuhan, kita seringkali berperang. Saudara, itu merupakan peperangan yang salah. Tetapi justru ya, kita seringkali melakukan hal tersebut. Kita suka menghamburkan tenaga kita dengan berperang dengan sesama kita. Nah, dan kita tahu bahwa dosa dan setan justru itu diuntungkan dengan perseteruan yang kita lakukan ketika kita berperang dengan sesama kita. Saudara, pertanyaannya adalah dengan siapa kita berperang?
Saudara, yang pertama kita berperang itu melawan kedagingan, melawan dunia, dan juga melawan dosa atau si jahat alias iblis. Saudara, yang pertama kita itu berperang melawan kedagingan. Efesus 6 ayat yang ke-12. Efesus 6 ayat yang ke-12, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, yaitu secara fisik begitu ya, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, bukan melawan secara fisik, kira-kira begitu, tetapi secara rohani. Kita melawan yang namanya kedagingan, kita melawan yang namanya dunia, kita melawan yang namanya dosa, yaitu iblis ataupun si jahat. Saudara, kita melawan yang namanya kedagingan atau hawa nafsu. Itu bukan secara fisik, tetapi itu bisa melahirkan hal-hal yang fisik secara keberdosaan. Setiap kita membawa satu natur yang condong untuk melakukan kejahatan, yaitu perasaan-perasaan emosi yang menyesatkan. Itu sebabnya kita harus terus-menerus berperang melawan yang namanya kedagingan yang terdapat di dalam diri kita. Itu sebabnya Rasul Paulus juga mengatakan bahwa matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Itu semua mendatangkan murka atas orang-orang durhaka. Saudara, hidup kita masih hidup di dalam darah dan daging, dan hidup kita masih hidup yang dipengaruhi dengan yang namanya kedagingan. Hidup di dalam kedagingan artinya kita memenangkan keberdosaan yang ada di dalam diri kita. Karena apa? Karena kedagingan kita cenderung maunya melakukan hal-hal yang berdosa. Di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa hal-hal yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, yaitu yang disamakan dengan penyembahan berhala. Nah, saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa ketika kita hidup sebagai orang yang hidup di dalam kedagingan, artinya kita hidup di dalam penyembahan kita kepada berhala, bukan penyembahan kita kepada Tuhan. Kalau orang yang hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan, artinya segala sesuatu daftar yang tadi Rasul Paulus katakan, itu sudah harus bisa diatasi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, bahkan keserakahan di dalam kehidupan. Kita harus menjaga diri kita betul-betul, benar-benar, supaya kita tidak jatuh di dalam hal-hal tersebut. Yang kedua, kita berperang bukan hanya melawan kedagingan, tetapi kita juga berperang melawan yang namanya dunia. Saudara, kita berperang melawan dunia. Kita hidup masih di tengah-tengah dunia. Kita masih sangat terpengaruh, bahkan kita masih bisa terbawa dengan yang namanya arus dunia. Saudara, dari dalam diri kita dipengaruhi dengan yang namanya kedagingan kita. Dari luar, kita dipengaruhi dengan yang namanya dunia. Saudara, ini bukan matematika minus tambah minus jadi plus, tapi minus tambah minus, kira-kira begitu. Saudara, dari dalam kita keluar yang namanya kedagingan, sifat-sifat kedagingan kita yang penuh dengan dosa. Dari luar kita dipengaruhi, bahkan kita dipertontonkan, kita diperhadapkan, kita diperdengarkan, kita melihat segala sesuatu yang ada di dunia yang bisa membawa hidup kita ke dalam dosa. Saudara, di dalam surat Yohanes, 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat yang ke-15 sampai yang ke-17 dikatakan demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu.
Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan yang ada padanya. Saudara, hidup kita terpengaruh dari dalam, kedagingan kita. Hidup kita terpengaruh dari luar, yaitu dunia di sekitar kita. Saudara, ketika saya menonton tayangan televisi ataupun tayangan film ataupun gosip-gosip yang ada, saudara, banyak kali saya bersama dengan istri saya memberikan pendidikan kepada anak-anak, khususnya kepada Keko. Ya, ketika kelihatan hidup artis-artis yang penuh dengan kemewahan, bisa naik mobil mewah, bisa pergi ke luar negeri, bisa beli ini dan beli itu. Saudara, kita selalu memberikan satu pengajaran. Jangan selalu melulu lihat ke atas, tetapi lihatlah juga ke bawah. Ketika ada tayangan-tayangan orang yang hidupnya susah, hidupnya penuh dengan kemiskinan, kita mulai masukkan ajaran-ajaran tersebut. Saudara, ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini, kita tidak memungkiri bahwa mata kita bisa melihat hal-hal yang indah, hal-hal yang mewah, hal-hal yang menakjubkan. Tetapi permasalahannya, apakah kita bisa mengendalikan diri kita, mengontrol diri kita untuk tidak terbawa pada hal-hal tersebut. Saudara, kehidupan di dunia mungkin nikmat sesaat, tetapi sengsara selamanya. Kehidupan dunia nikmat sementara, tetapi sengsara selamanya. Saudara, di dalam kitab Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat dikatakan bahwa, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, dia akan menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara, mengasihi dunia artinya kita tidak mengasihi Allah. Ketika kita mengasihi Allah, kita bisa menyingkirkan hal-hal yang ada di dunia. Saudara, kehidupan kita, peperangan kita bukanlah peperangan secara fisik, tetapi itu bisa mempengaruhi fisik kita. Pertama, kita dipengaruhi oleh kedagingan kita. Kedua, kita dipengaruhi oleh dunia. Yang ketiga, kita dipengaruhi oleh iblis, saudara, dan semuanya itu bisa membawa kita ke dalam dosa. Saudara, 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Rasul Petrus mengatakan bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara, seperti halnya Rasul Paulus di dalam suratnya di Efesus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa perjuangan kita, peperangan kita, pertandingan kita itu bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, penguasa-penguasa dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara. Saudara, jelas sekali lawan kita adalah si iblis. Si iblis bukanlah orang yang tidak bijaksana. Si iblis bukanlah orang bodoh. Kitalah seringkali yang menjadi orang yang bodoh. Seringkali kita mau menantang yang namanya penguasa-penguasa di udara. Penguasa-penguasa yang jahat itu. Seringkali kita mau mencobai diri kita untuk jatuh ke dalam yang namanya dosa. Dengan kita mau menyerahkan diri kita, mencobai diri kita, diuji dengan yang namanya iblis. Saudara, iblis itu adalah penguasa di udara.
Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, Dia bukan hanya penguasa satu-satunya. Dia tidak berkuasa atas dunia ini, atas udara ini, atas diri kita. Justru kita bersyukur kalau kita menaklukkan diri kita kepada Tuhan, justru di situ kita melawan yang namanya iblis. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Lawanlah iblis. Tetapi kita harus sadar, kita harus berjaga-jaga karena si iblis itu berjalan sekeliling, mengaum-ngaum seperti singa mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi yang pertama yang kita lawan, yang kita perangi itu adalah sifat kedagingan kita dari dalam diri kita. Yang kedua, pengaruh dunia ini bisa membawa kita kepada dosa, menjadikan hidup kita menjadi tidak kudus. Dan yang ketiga yaitu kuasa atau si iblis itu. Kita harus sadar, kita harus berperang. Saudara, hidup kekristenan adalah peperangan. Hidup kekristenan yang sejati adalah peperangan. Peperangan melawan kedagingan, peperangan melawan dunia, peperangan melawan iblis. Tetapi kekristenan yang sejati bukan hanyalah sebuah peperangan, tetapi juga adalah peperangan iman. Di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Dalam surat Efesus pasalnya yang ke-6. Sekali lagi Rasul Paulus mengatakan bahwa kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Oleh sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudara, kekristenan yang sejati merupakan satu peperangan iman. Itu sebabnya ketika kita hidup sebagai orang Kristen, kita hidup di dalam peperangan. Peperangan dan juga peperangan iman. Hidup kita harus terus-menerus bergantung kepada firman Tuhan. Hidup kita harus terus-menerus bergantung kepada tuntunan dan pimpinan Tuhan. Dan kita bersyukur kalau Roh Kudus Tuhan ada di dalam diri kita, hidup terus-menerus bahkan sampai selama-lama menyertai setiap kita. Itu sebabnya ketika kita mau terganggu dengan yang namanya kedagingan kita, terpengaruh dengan yang namanya dunia, atau kita diganggu dengan kuasa-kuasa gelap, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus memantapkan bahkan menumbuhkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan selalu mengatakan begini, ketika kita melawan kuasa gelap, satu-satunya jurus yang kita harus lakukan adalah kita tunduk kepada Allah. Melawan kuasa gelap, kita tunduk kepada Allah. Kita taat kepada pimpinan Tuhan. Itu sebabnya kita harus sadar bahwa kehidupan kita adalah kehidupan di dalam peperangan iman. Saudara, kekristenan yang sejati bukan hanya sebuah peperangan iman, tetapi kekristenan yang sejati juga adalah sebuah peperangan yang baik. Saudara, istilah yang baik ini seperti aneh gitu ya kedengarannya. Karena istilah peperangan itu biasanya sesuatu hal yang tidak baik. Peperangan itu membawa dampak yang tidak baik. Peperangan antara satu negara dengan negara lain. Perseteruan antara dua negara ini bisa saling bunuh-bunuhan, saling gempur-gempuran, dan akibatnya bisa membawa hal-hal yang tidak baik. Musibah kelaparan, penderitaan dari rakyat-rakyat yang berperang, kedua negara yang berperang ini, itu dampaknya tidak baik. Saudara, peperangan satu orang dengan orang yang lain juga membawa hasil yang tidak baik. Saudara, peperangan itu adalah sesuatu hal yang tidak baik. Tetapi satu hal yang kita harus sadari, bahwa kekristenan yang sejati adalah sebuah peperangan yang baik. Peperangan bagi diri kita itu sebuah hal yang baik ketika kita berperang di dalam kekristenan kita. Berperang karena kita dipimpin oleh pemimpin yang baik. Panglima kita adalah Yesus Kristus, adalah panglima yang terbaik.
Dan kita bukan hanya dipimpin oleh panglima yang terbaik, kita juga mendapatkan bala bantuan yang terbaik, yaitu Roh Kudus. Kita bukan hanya sekedar dipimpin oleh panglima yang terbaik, dapat bala bantuan yang terbaik, tetapi juga kita membawa dampak hasil yang baik bagi diri kita. Saudara, ketika kita pengen melakukan hal yang baik, kita ingin melakukan hal yang baik, kita ingin melakukan yang suci, yang kudus, tetapi pada sebaliknya, justru sebaliknya, yang kita lakukan adalah kita melakukan ketidakbaikan, ketidaksucian, bahkan ketidakkudusan. Tetapi di dalam peperangan ini, peperangan kekristenan sejati ini adalah justru peperangan yang baik, membawa dampak yang baik bagi diri kita. Saudara, peperangan yang baik ini juga adalah membawa hasil yang baik bagi diri kita. Bukan hanya sekedar hidup di dunia ini kita menjadi baik, tetapi juga nanti di surga juga kita akan baik. Saudara ingat bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa kumpulkanlah harta bukan di dunia, tetapi kumpulkanlah harta di surga. Kita yakin dan percaya bahwa kita akan menerima pahala yang baik yang ada di surga ketika kita berperang melawan kedagingan kita berperang melawan dunia, dan kita berperang melawan iblis. Saudara, Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma dan kepada jemaat di Filipi. Saya ambil dari Roma 6 ayat 14, Roma 16 ayatnya yang ke-20, dan surat Filipi 1 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau kita berperang bersama-sama dengan Tuhan. Kita berperang untuk melawan kedagingan kita, melawan dunia, dan juga melawan si jahat. Saudara, ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini, marilah kita terus-menerus hidup di dalam kekudusan. Karena kita adalah orang-orang kudus. Kita adalah the saints. Kita adalah santo-santo dan santa-santa. Kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Sekalipun kita hidup di tengah-tengah dunia ini, masih bisa berbuat dosa. Tetapi boleh terus-menerus, marilah kita kembali lagi terus kepada Tuhan. Kita mohon ampun atas dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita, baik yang secara sadar ataupun tidak sadar yang kita sudah kerjakan. Dan biarlah kita terus-menerus hidup di dalam kekudusan, di dalam Tuhan. Maukah kita? Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan yang sudah menguduskan kami. Dan biarlah Tuhan yang boleh terus-menerus hidup di dalam kami, menjaga kami, memelihara kami. Bukan hanya di dalam hal-hal jasmani, tetapi juga di dalam hal-hal rohani. Kami boleh terus-menerus dijaga oleh Tuhan. Kami boleh terus-menerus dijauhi dari segala pencobaan. Kami boleh terus-menerus dijauhi dari setiap kejahatan, bahkan keberdosaan. Tuhan, di sini kami anak-anak-Mu, berkati setiap kami. Kami dengan hati yang takut akan Tuhan, mau datang kepada Tuhan. Mohon pengampunan yang daripada Tuhan. Kesucian, kekudusan yang daripada Tuhan. Karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang kudus, Allah yang suci. Dan biarlah hidup kami boleh terus-menerus hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam diri kami boleh terus-menerus membantu kami, mengingatkan kami, menyadarkan kami, dan mendorong kami
boleh terus hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di sini kami anak-anak-Mu, Tuhan berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bersama dengan gereja di segala zaman dan tempat, mari kita mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dan bila saatnya Kau datang menjemputku dalam terang-Mu, Kau kan dapatiku setia lakukan firman-Mu. Aku tetap setia. Bapa
Ku mau terus setia, ajarku untuk ikut. Ku mau terus setia, ikuti yang kau mau, agar ku tetap setia sampai pada akhirnya. Bapa ajarku untuk tetap setia, tetap setia. Marilah kita kembali ke tengah-tengah kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, dan kita boleh menjadi orang-orang yang terus-menerus menguduskan diri, bahkan kita boleh dikuduskan oleh Tuhan, dan kita boleh menjadi saksi-saksi Tuhan, dan biarlah kita boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.
Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus.